Businessman Opinion. Mitra bisnis fraksi PDIP Jawa Barat walk out saat rapat paripurna dengan Pemprov Jawa Barat sebagai protes atas pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM. Mereka merasa tidak dihargai karena dalam pidato sebelumnya KDM sempat menyebut beberapa hal yang dia lakukan tidak perlu bicara dengan DPRD dulu karena prosesnya akan lama dan berbelit-belit. Padahal menurut fraksi PDIP eksekutif atau Pemda harusnya seirama dengan legislatif atau DPRD yang merupakan perwakilan rakyat. Apa komentar Anda mengenai konflik fraksi PDIP dengan KDM ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Begini Anita ya, Akong sih gak pintar juga gak kaya raya. Cuma saya nilai, saya bandingkan sama negara lain seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand, Vietnam, apalagi Tiongkok, Korea. Jadi kita punya cara mengurus negara itu udah amburadul kan itu. Benar nggak? Pertama masa tadi itu sepeda, yang ada bilang setuju juga masalah lain. Jadi nggak ada kesatuan tuh gimana ngurus negara dari pusat, benar nggak? Jadi masing-masing berhak berwenang. Contoh dulu Ahok ya nggak? Menurut Jakarta orang kan Ahok punya sistem bagus, tapi Anies dia nggak mau dong, benar nggak? Ya mungkin ada maksud tertentu apa kita nggak tahu ya. Ada gitu lagi kan? Gitu kemarin memperpanjang ini sepeda, ada yang bilang cocok, jadi nggak kekompakan. Jadi gimana pusat ya nggak seperti orang-orang partai yang nggak masing-masing punya wewenang. Indonesia kenapa orang mau di partai-partai itu punya kepentingan pribadi cari duit Indonesia ya nggak? Partai lama kan mereka tuh cari duit, nah gali-gali batu bara di Kalimantan. Jadi masing-masing tuh punya hak wewenang, tidak bisa diawasin. Kita juga pemilu, pilkada, KPU, MK semua punya hak bilang dia benar. Kayak KPU kan, oh saya punya paling hebat, saya demokrasi, jujur, adil. Nah benar kata dia, benar nggak? Nah itu, jadi Indonesia kalau mau maju harus dirubah sistem peraturan undang-undang sudah jadul, sudah tidak sesuai sama perkembangan zaman ya nggak? Jadi duduk supaya tadi tidak saling menyalahkan, termasuk KDM kan, nah, gitu. Jadi bangsa kita itu masing-masing sok dia punya hebat. Kalau nggak gitu nanti selama-lamanya ngurus negara kacau. Nah, mungkin kemarin ini nggak Jokowi resmi kan presiden, tapi nggak mau resmi di IKN ini nggak. Nah, di Jakarta siapa yang salah saya nggak tahu benar ya. Nah, sama IKN saya ada tenggelam di tanah bumi. Nah, itulah negara kita. Jadi kalau dirubah, direformasi atau revolusi sistem ngatur negara ini, selama pasti banyak masalah, benar nggak? Nah, itu pasti banyak deh masalah yang tidak timbul. Apalagi orang DPR itu kan udah dikasih seperti sama kanak-kanak, ya akan datang ya gitulah kacau balau. Masing-masing dia benar-benar kita ya tidak. Iya. Ya gitulah pandangan saya, kalau nggak dirubah pasti banyak masalah ya. Ini saya akan komentar, ini sebetulnya terjadi miskomunikasi antara DPRD dengan eksekutif. Dan akhirnya menjadi misunderstanding, merasa tersinggung. Sebetulnya kalau itu mau diselesaikan dengan benar, kita jangan jauh-jauh, lari-lari jauh kemana-mana lah. Kita harus duduk satu meja dulu. Bagaimana ini? Karena mekanisme birokrasi memang agak lama. Nah itu harus dipahami juga oleh KDM. Jadi duduk satu meja biar semuanya selesaikan. Jangan main sikut-sikutan. Nah, jangan ini namanya sok-sokan lah gitu. Jangan seperti itu. Karena apa? Ini kan kita ada tiga lembaga yang kita anut dari res politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah kita harus ikutin itu. DPRD ya temannya ya gubernur, DPR ya temannya ya para menteri, presiden. Nah itu kita harus akui itu dulu, karena kadang-kadang nih seperti zaman kerajaan mau singkat aja sendiri, nggak bisa, wamen gitu nggak bisa. Jadi ini kesalahan juga, mungkin ada kesalahan dari Bang Deddy juga, KDM, dan juga ngomongnya harus hati-hati di dalam memberikan komentar. Saya bukan belain PDIP juga, bukan. Karena harus duduk satu meja. Jangan
jangan ego sektoral, jangan. Kalau ego sektoral semuanya bisa amburadul. Jadi harus dipatuhi itu semua. Jadi permintaan kita sebagai rakyat saling memaafkan, saling menyadari supaya tidak timbul friksi-friksi yang begini nih, yang kacau, yang bikin ketegangan. Karena kita harus belajar ilmu tata negara. Bagaimana ilmu tata negara? Jangan seperti Jokowi. Jokowi itu melanggar undang-undang MK. Ijazahnya juga ijazah palsu, itu nggak mau dan menunjukkan ijazahnya. Kalau dia namanya orang gentleman, orang yang jantan, jangan muter-muter, tunjukin aja ijazahnya dia. Nih ijazah saya nih yang asli gini. Kalau mau nggak asli, saya minta maaf. Ya gitu aja. Kenapa harus repot? Kata Gus Dur, repot begini aja repot. Jadi muter-muter, jadi nggak karuan, seperti kayak obat nyamuk. Iya. Muter-muter, nggak jelas. Jokowi itu jadi menghebohkan semua. Jokowi itu senang kali menghebohkan sejagat gini. Ini udah dunia internasional ketawain kita ini. Iya. Karena apa? Nyamuk-nyamuk pers itu bukan Indonesia aja. Nyamuk pers itu ada AFP, UPI, Reuters, CNN, segala macam. Itu dunia internasional udah semua mau menyorot kita. Kita ini negara apa ini? Negara Konoha atau negara apa? Negara Naruto apa? Ini negara Naruto ini. Bukan negara Indonesia ini. Naruto punya ini. Yuk, makasih. Kalau menurut saya, memang selama ini juga saya nggak kenal untuk KDM dari Gubernur Jabar itu partai apa aja yang dukung dia. Tapi kelihatannya banyak partai ya. Makanya dia suaranya cukup banyak di DPRD dan yang lainnya hanya PDIP aja yang lawan politik dia. Tapi sebenarnya kalau memang negara ini diatur kan memang bisa one man show ya. Sebaik apapun Pak KDM, dia harus bicara lah sama DPRD. Hadepin aja DPRD. So teman-teman Anda banyak di DPRD. Paling yang nolak PDIP gitu. Jadi jangan sampai bikin ribut. Kalau programnya KDM sih bagus kalau kita dari sosmednya ya. Cuman ya kalau bisa jangan cari ribut lah sama DPRD. Gitu aja Bu. Masukan saya gitu. Iya, jadi ini kesempatan juga untuk Mama lah ya, untuk mengoreksi anggotanya di daerah gitu loh. Kenapa perlu koreksi? Karena kalau kita bicara gerakan Akang KDM ini lebih banyak di wilayah langsung bersentuhan dengan rakyat ya, entah itu rakyat kecil, rakyat menengah, tapi pada dasarnya memang dia tidak terlalu mempermasalahkan rakyat yang sudah punya ya, kaum the have gitu kan. Dari video-video yang kita lihat dia bergerak di pasar, berkomunikasi dengan orang-orang di jalan-jalan. Jadi koreksinya menurut saya buat si Mama adalah dalam setiap pidato si Ma ini selalu bilang dia adalah partai yang mewakili wong cilik gitu ya. Jadi kalau ada anggotanya, anggaplah DPRD gitu ya, yang saat ini current ya situasi saat ini meninggal karena pada saat membicarakan wong cilik ini ya itu adalah melanggar jargon boleh dibilang atau keluar dari representasi partai tersebut gitu kan secara nasional lagi. Jadi saatnya untuk mempanis si gerombolan yang walk out tersebut supaya partai PDIP ini tidak ditinggalkan oleh wong ciliknya sendiri yang merepresentasikan partai tersebut. So momennya adalah sekarang. Menurut saya demikian. Terima kasih. Saya pikir prinsip dasarnya adalah rasa terlangkahi atau rasa dicuekin yang dialami oleh anggota DPR itu tidak lebih penting daripada substansi memperhatikan rakyat gitu.
Jadi perasaan baper-baper ini nggak gitu perlu banget gitu. Karena bagaimanapun anggota DPR itu kan yang menggaji kan rakyat ya, melalui pajak. Begitu juga dengan KDM. Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh anggota DPRD dalam hal ini adalah memang menyesuaikan dengan irama kepala daerah tetap juga hubungan baik. Artinya kalau kepala daerahnya cukup agresif dalam memperbaiki hal-hal yang sifatnya belum ada pakemnya, katakanlah begitu, nah pembuatan pakemnya ini yang menyesuaikan gitu. Karena terbukti bahwa kadang-kadang dinamika kehidupan di masyarakat itu lebih cepat daripada peraturan kan, kemampuan legislatif buat peraturan. Contohnya saat ini undang-undang pidana kita untuk anak yang dikatakan anak-anak di bawah usia 17 tahun itu tidak boleh dipenjarakan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Padahal banyak sekali Pak itu yang usia 12 sampai 17 tahun yang pelaku pidana. Baik itu pidana narkoba, pembegalan, perampokan, itu bisa dilihat. Nah, kecepatan-kecepatan ini juga harus dilakukan oleh anggota DPR. Jadi jangan sampai sebenarnya ini hanya masalah baper-baperan, kemudian digunakan channelingnya pakai konstitusi, regulasi, dan birokrat ya. Birokrasi schedule gitu. Kamu tidak undang saya, kamu tidak libatkan saya. Jadi tidak ada ini antara ini bukan urusan antara majikan sama pembantunya gitu. Karena baik DPR maupun gubernur itu sama-sama melayani rakyat gitu. Majikan sesungguhnya adalah warga Jawa Barat gitu. Jadi selain daripada warga Jawa Barat, tidak ada boleh yang berperilaku atau berpikir seolah-olah majikan yang harus diminta izinin untuk sesuatu yang substansinya baik gitu. Nah kadang-kadang mental menjadi menir majikan ini kan nggak hilang gitu. Jadi dia ngerasa kalau ada sesuatu nggak dikomunikasikan ke dia, melangkahi. Kalau nggak dikomunikasikan itu berarti tidak menghargai. Itu muncul dari mentalitas majikan itu gitu. Selama ini sudah benar-benar jadi majikan benar gitu. Datanglah Pak KDM dengan gayanya yang lebih lugas, lebih cepat, lebih dinamis. Mungkin ada yang merasa terlangkahi oknum-oknum ini. Oleh karena itu saya pikir kembali lagi bahwa baik Pak KDM maupun DPRD mungkin bisa menemukan titik tengah yang ini hal remeh-temeh lah buat rakyat. Karena apakah mereka berseteru, apakah mereka ini ketawa-ketawa di lobi hotel sambil dengar alunan piano, itu kadang-kadang nggak mempengaruhi sama harga telur yang dibeli oleh rakyat Pak. Sekilo tetap aja 28.000 isinya 16 telur gitu. Baik itu anggota DPR-nya tersanjung maupun tersinggung gitu. Nggak ngefek gitu. Jadi yang ngefek buat rakyat adalah apa yang substansi mempengaruhi meja makan, isi kulkas, isi lemari es, dan apa yang dimasak di atas kompor gas rakyat. Itu matters gitu. Kalau baper-baperan ini, ya kalau dia baper terus gara-gara baper dia mati, ya nggak apa-apa juga, besok tinggal diganti PAW toh. Atau kalau gubernur juga mati kan bisa diganti sama wakil gubernur. Nah ini in ekstrim bahwa you are just the name in the box. You are nothing without rakyat. Jadi kalau name in the box ya namanya sekarang itu si A, ya besok ya kalau kamu dipanggil malaikat maut ya jadi si B. Bukan karena merendahkan ya, memang konstitusinya mengatakan begitu. If you sekarang anggota DPR, kalau malam ini dipanggil malaikat maut, ya besok lu akan di PAW oleh partai sebagai mekanisme pergantian kan. Ini bukan perkara menyudutkan gitu. Terima kasih. Tuh sadarnya kalau mereka tuh parasit. Apa yang mereka kerjain? Yang pasti kan kalau kita berkaca kepada Bambang Pacul, kan mereka udah ngaku. Mereka itu kan cuma Korea, gitu kan? Udah clear gitu loh. Benar. Sekarang kalau ada eksekutif yang mau kerja, mereka jadi hambatan, cuman gara-gara merasa punya power gitu kan? Iya. Nih dengerin nih, Kang Deddy Mulyadi, sikat baik, ajar aja, habisin. Iya. Gitu. Oke. Paling mamanya turun ntar. Ada pohon jagung dikerubutin bekecot. Cakep.
gara-gara tersinggung jadi walk out. Masuk Pak Saifuddin. Itu KDM itu kan sangat semangat. Saya sih dukung, kalau orang budaya bilang gue dukung lo kan gitu. Apapun memang bagus buat rakyat segala macam. Mudah-mudahan ini bukan hanya pencitraan. Pencitraan yang bagus ini untuk menguntungkan rakyat lah. Tapi kadang-kadang saking semangat mungkin ada lupa, ada prosedur pemerintah, kan dia pemerintah bukan perusahaan. Jadi kalau kita orang awam, saya pasti belain KDN. Tapi kalau orang politik kan beda, dia tahu prosedurnya. PDIP itu sebagai fraksi WO biasa, protes itu biasa lah. Dan mereka juga paling di belakangnya ngomong-ngomong ketawa-tawa, ngopi, kita nggak tahu. Nah, dan saya dengar ini hari malah KDN dengan hati yang sangat legowo. Ini hari saya baca di YouTube, dia minta maaf kepada DPRD Jawa Barat. Jadi intinya dua-duanya punya maksud baik. Yang satu menjalankan fungsi kontrol, yang satu memang berjuang buat rakyat. Itu KDN kan didukung oleh rakyat Jawa Barat. Bahkan orang luar dari Jawa Barat itu mendukung, termasuk saya. Oke. Pokoknya demi kebaikan bersama lah. Kalau saya lihat sih, kalau di sisi Kang Deddy Mulyadi kan dia eksekusi ya, eksekutor lah ya. Maksudnya kan laporannya ke Kementerian Dalam Negeri ya, kalau yang saya tahu gitu ya. Sebagai atasannya, kalau DPR kan fungsi legislasi atau pengawasan. DPR mestinya kan dia kontrol dari sisi budgeting atau ada activity yang kurang sesuai gitu. Itu baru mungkin bisa dipanggil gitu ya. Tapi selama eksekutor menjalankan fungsinya, fungsi manajemennya, dan selama itu tidak istilahnya melanggar aturan hukum ataupun ada aktivitas yang menyimpang, seharusnya DPR nggak perlu ikut campur terlalu dalam ya, nggak perlu approval melalui dia gitu ya. Kalau apa-apa melalui dia ya ujung-ujungnya kan birokrasi, memperlambat proses. Sedangkan kan kita mengadakan perubahan kan tentunya ada tenggat waktunya juga. Gubernur kan misalnya jabatannya cuma 5 tahun gitu. Sedangkan banyak hal yang ingin dia perbaiki atau improve gitu. Sehingga menurut saya ya nggak perlu walk out ya. Artinya ya sama-sama menjalankan fungsinya untuk tujuan kebaikan rakyat atau kemakmuran rakyat gitu. Itu aja sih poinnya sih. Kalau setiap kali saya nonton YouTube-nya KDM, Kang Deddy Mulyadi, itu saya senang. Rasanya ada hiburan tersendiri. Jadi gubernur yang menurut saya paling bagus saat ini dari 38 provinsi. Dan saya sangat mendukung beliau. Dan dalam hal ini saya juga sangat mendukung harus gerak cepat, nggak usah banyak tetek bengek segala macam. Tapi alangkah baiknya itu dilakukan aja, nggak usah ngomong-ngomong, lakukan aja. Kalau ngomong-ngomong nanti ada yang tersinggung. Seperti itu. Dan ini gini, ini sebenarnya bibit-bibitnya itu sebenarnya kan kita tahu, dan tiga kali pemilu Pilpres kan itu sebenarnya bisa dikatakan PDIP dengan Gerindra itu head to head. Ya kan, 2 kali karena Jokowi di PDIP, PDIP menang, Jokowi menang. Yang terakhir Jokowi di pihak yang ini menang juga. Gerindra menang. Nah, yang bagusnya gini loh, sebenarnya baik PDIP maupun Gerindra itu sebenarnya sama-sama partai marhains loh. Betul. Karena Gerindra itu juga sebenarnya itu Gerakan Indonesia Raya itu pada zamannya Bung Karno itu sudah ada dicanangkan. Iya, jadi ini 2 partai ini yang sangat dekat sekali sebenarnya ideologisnya maupun tujuan apanya gitu loh. Jadi terus berikutnya kan dulu kan Bu Mega sama Pak Prabowo kan pernah berpasangan. Betul. Nah, terakhir juga yang paling bagus, salut lah sama Pak Prabowo. Beliau mau loh samperin Bu Mega. Nah, itu sangat baik sekali. Jadi ya mudah-mudahan ini tidak membesar lah, karena kita butuh seluruh tenaga, pikiran, resources untuk bersatu, untuk membangun
Negeri. bangsa ini. Ya, setuju Pak. Negeri. Itu aja Bang. Oke. Mau filler kek, mau apa kek, orang mau bilang pencitraan, bodoh amat. Sepanjang tindakannya membela rakyat. Iya. Rakyat udah kesulitan, ada gak bener, dia lempengin. Walaupun memang kakinya cuma 2, tangannya cuma 2. Iya. Yang lebih ideal, memang beliau bisa turunkan ke birokratnya. Iya. Ya kan? Ya. Bisa turunkan ke birokratnya untuk juga turun di lapangan terus. Dan tentu beliau sebagai leader memimpin saat ini. Termasuk turunannya kepada bupati-bupati kalau bisa. Supaya ya minimal ada 50% dari bupati Jawa Barat kan banyak kan. Itu bisa mirip-mirip beliau 50% aja, saya kira udah banyak yang masyarakat di Jawa Barat akan menikmati atau mendapat solusi terhadap situasi dan lain segala macam. Setuju. Ya toh? Ya. Yang nggak benar juga bisa banyak yang dilempengin. tapi gue yakin lah bro, dia dengan DPR ya terserah lah DPRD di sana mau walkout ke. Tetapi gue yakin dia kalau memang yang keputusannya harus melibatkan DPRD pasti diajak. Iya. Tapi kalau keputusan yang bisa dilakukan oleh eksekutif langsung aja sendiri gitu ya. Iya dong, itu benar-benar. Iya, iya. Iya kan? Iya. Cuma gue pikir dia punya galak sih udah oke, cuma masih boleh naikin lagi level galaknya. Iya, level pedasnya kayak si Ahok dulu tuh. Itu dia. Maksud gue dalam hal ini apa? Maksud gue dalam hal ini beliau juga bukan hanya di masyarakat yang ada, tetapi juga di birokrat. Gue yakin Jawa Barat juga banyak birokrat yang masih ngawur. Iya. Belum ada di filar beliau untuk ke anak buah dia nih kayaknya. Iya. Nggak tahu ya, mungkin ada apa enggak ya. Oke. Sama satu lagi juga mulai tampilkan kalau birokrat dia ada korupsi atau di sana daerah sana ada yang nggak benar korupsi, tampilkan juga. Iya. Filarkan. Ini baru mantap. Jadi orang nggak bisa sekedar bilang beliau pencitraan. Iya. Iya kan? Oke. Ini perlu dan mungkin ini menjadi barometer kepala daerah. Yang lainnya betul setuju. Bahkan barangkali Prabowo juga test the water kan, karena kan KDM kan orang Gerindra juga. Lihat reaksinya seperti apa. Oke. Baru Prabowo juga sikat. Itu harapan gua sih bro. Harapan saya juga Pak. Yang namanya koruptor. Supaya entah rancangan undang-undang baru boleh diterapkan, baru boleh jalan perampasan, pembuktian terbalik sama pengaturan uang karta. Itu tiga-tiga itu harus seiring bro. Setuju. Ya kan, jadi kita doakanlah KDM sehat selalu, terus menjalankan dia punya tugas sebagai eksekutif, pembela rakyat, menghancurkan pelanggaran-pelanggaran, ya tugas beliau lah, saya kira gitu bro. Oke. Ya, saya menanggapinya serius, santai aja lah ya. Iya, harus Pak, hidup itu harus sersan Pak, serius tapi santai. Iya, saya pikir kan Pak KDM ini kan memang di lingkungan eksekutif kan bukan baru, ini kan dulu sebelumnya kan dia Bupati Purwakarta lah ya. Betul. Jadi ya sedikit banyak, ya banyak sedikit lah, dia tahu lah apa bagaimana birokrasi gitu ya di pemerintahan ya, di pemerintahan khususnya gitu. Jadi mungkin dia ya udah dah, pokoknya selama ini demi kemajuan kebaikan rakyat warga ya udah gitu. Apalagi kan kita tahu dia orangnya kan satset gitu. Iya, betul. Jadi dia pikir kalau gua nunggu kapan kelarnya gitu kan. Iya. Dan ya mungkin dalam hal ini ya saya bukannya menuduh ya, ini kita berandai-andai mungkin aja anggota DPRD dari fraksi PDIP ada yang bisnisnya di Jawa Barat yang terusik kali ya. Itu mungkin Pak. Kan ada kan itu ya, bisa jadi tambang batu, tambang pasir yang sama Dedi mau ditertibkan gitu kan. Tanya ujinya mana ini apa segala ya mungkin itu terusik gitu kan. Jadi ya itu apalagi ditambah kan beda sama Dedi saset mungkin kalau anggota DPRD seset sambil kasih mata kedip seset mata kedip itu kan minta kode gitu Pak ya. Ya saya sih ya saya bilang pokoknya pepatah atau ungkapan almarhum Gus Dur itu
bener lah itu. Ya kan, kita nggak usah bilang yang mana ya. Ya, cuma ini kebetulan kali ini ya dari satu partai saja. Yang anak TK ya Bu, Pak? Ya, betul sekali. Iya. Ya, dan kebetulan kan KDM ini kan dari partai yang menang ya, mayoritas. Jadi yang kebetulan kan oposisinya ya PDIP ya. Begitulah, kalau udah oposisi kan apa yang dikeluar mulut dari partai dari pihak lawannya kan istilahnya emas jadi kotoran jadi emas gitu. Iya. Kan? Gitu. Jadi apapun yang dikatakan pasti yang ditindak tanduknya pasti dicela lah. Dicari-cari saja gitu. Gitu saja sih Pak. Oke. Ya. Mungkin mestinya ya ada kerjasama yang baik gitu ya, saling mendukung. Mestinya kan kalau bikin anggaran itu juga bikin rencana kerja secara garis besar. Mungkin kalau strateginya, cara melaksanakannya bisa kreatif, nggak apa-apa. Kemudian kalau menurut saya melakukan kegiatan itu ya bagus, tidak perlu diheboh-hebohkan gitu. Dan ya, gimana? Maksudnya kalau kegiatan yang bagus sebaiknya ada kontinuitas, jangan hanya timbul tenggelam gitu. Hanya untuk membuat konten misalnya supaya pencitraan atau banyak viewer, banyak pendukung gitu. Supaya kegiatannya itu juga nggak hanya di satu tempat, mungkin kan Jabar itu luas, bisa dilakukan di beberapa tempat dan jangan hanya untuk konten terus ditinggalkan gitu, maksudnya timbul tenggelam gitu. Hanya gitu aja. Iya, ini ya sebenarnya topik ini enteng ya. Ini semua cuma show. Ya, Kang Deddy juga show, anggota DPR juga show, ya. Show seolah-olah mempedulikan rakyat. Ya, Kang Deddy saya kritik, ya sebenarnya bagus ya lakukan itu, tapi bikin sistem. Anda itu menjadi leader itu bukan soft. Oh, Anda miskin ya, samperin ke rumah, masih sanggup bikin sistem bos. Atau aparat Anda ganti semua, ya ganti supaya itu berkelanjutan, bukan dengan rekam-rekam video begini. Anda mau jadi presiden kali ya, pastilah. Menurut saya sih begitu. Sasa aja sih, tapi ya maksud saya kalau Anda berpikir strategis itu bikin sistem, ganti sistem, ya supaya berkelanjutan. Jadi rakyatnya peroleh mendapat kesejahteraan secara kontinu, bukan karena Anda. Itu baru pintar ya. Anda cuma show off. Nah, anggota DPR sama aja, Anda juga show. Katanya tidak menghargai. Memangnya ada nilainya kalau dihargai? Nilainya berapa duit? Kalau pikirnya duit ya, apa itu sumber sudah nggak datang ya atau apa? Tapi intinya itu Anda kalau mau kerjasama kan bisa dengan pendapatnya eksekutif begini, Anda ikutin, dorong juga bikin sistem ya kan. DPR juga boleh punya inisiatif majukan itu perda kan, begitu segala macam. Intinya ini cuma show off, tapi saya senang kritik bermacam-macam ya, dan bagus juga host Businessman Opinion sudah mulai batasin lah kalau yang berdebat ngomong kepanjangan, ngomong melenceng, apalagi menghina orang. Langsung di-cut. Ya bagus lah, kita kan supaya lebih profesional, namanya profesional ya, harus begitulah. Untuk Akong saya usulin nanti kalau nongol lagi nyanyi lagu Sifong ya, Sifong. Jadi yang lebih top
Akong pasti top lah ya. Kalau mau maju presiden kita dukung. Ya, kalau saya melihat ini memang jadi fenomenal. Mudah-mudahan bukan cuma seperti Jokowi di awal-awal. Jadi dan saya yakin kalau memang ide-idenya, caranya dia bisa diterima, pasti nanti kedepannya dia akan masukkan di dalam satu bentuk yang legal lah. Kalau ngomong sekarang kan ibaratnya ini cuma dia lakukan hal-hal yang kayak pemadam kebakaran dulu lah sementara ini. Nah, nanti kalau memang modelnya dia udah ketemu, ini kan dia lagi cari model seperti apa sih yang cocok, tapi yang pasti dia akan mencoba merubah apa kebiasaan yang sekarang terjadi di pemerintahan yang berbelit-belit, terlalu prosedural, terlalu ini dibuat simpel, dibuat langsung ke sasaran, tapi dalam sebuah aturan yang nanti memang kedepannya dia akan buat itu. Memang nggak gampang kan, dia baru mulai. Nah, alangkah baiknya memang semuanya itu berdasarkan satu aturan, jadi bukan orang nanti yang jalan, tapi aturan yang memang sudah dibuat. Cuma memang satu lagi sisi dari sisi DPRD kan bukan hanya sekali, udah sering lah kita lihat yang model-model kayak begini. Dan memang ini harus dirubah gitu loh. Nggak gitu lagi lah, zamannya kan sudah harus kecepatannya tinggi, akurasinya tinggi, dan memang benar-benar orientasinya ya orientasi yang untuk rakyat gitu loh, bukan untuk tarik ulur partai ini ujung-ujungnya itu saya pikir, menurut saya itu yang prediksi saya ke depannya begitu. Terima kasih. Cuman karena terlalu bersemangat mungkin dia agak lalai dengan peraturan-peraturan pemerintah. Kemudian kalau PDIP itu WO itu ya wajar saja, itu namanya demokrasi. Kalau kita orang awam sih mungkin wah ngapain WO segala, tapi orang politik kan pikiran lain. Karena dia berhak untuk mengontrol. Jadi apa yang benar, apa yang baik, salah atau benar walaupun itu tetap dikontrol. Jadi sebagai partner pemerintah memang seharusnya dia ngontrol apa yang kekurangan daripada KDN. Toh KDN nggak sempurna. Walaupun memang bagus sekali programnya, saya sangat setuju. Tapi menurut orang politik ya biasalah, namanya demokrasi. Itu aja, Mary. Terima kasih. Terima kasih Pak Saifuddin. Pak Yus, selamat siang. Iya, selamat siang Kak Mary. Iya, silahkan Pak. Iya. Kalau menurut saya yang namanya eksekutif itu mengeksekusi semua yang ada di lapangan, ya. Untuk DPRD itu fungsinya adalah semacam budgeting, ya, pengawasan. Nah, kalau memang ada yang kurang tepat dari apa yang dilakukan oleh KDM, ya tinggal dipanggil kan, ya, jadi bisa baper dan sebagainya. Kalau menurut saya itu childish, ya, kekanak-kanakan, ya. Mereka merasa tidak dihargai. DPRD-nya ya maksud Anda Pak Yus ya? Iya betul. Jadi sebetulnya kan KDM itu kan melihat kondisi Jawa Barat itu kacau, amburadul, terutama di tingkat yang paling bawah. Ya, aturannya A, tapi apa yang terjadi di bawah itu B. Nah, kalau menggunakan birokrasi yang bertele-tele, apalagi harus konsultasi dengan DPRD, itu nggak akan jadi-jadi. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh KDM itu menurut saya terobosan, dan menurut saya banyak sekali didukung oleh rakyat. Intinya adalah didukung oleh rakyat. Kalau orang DPRD lah, ada politisi dan sebagainya, abaikan aja. Kalau menurut saya ya. Yang penting apa? Rakyat puas. Ya, kenapa? Karena itu artinya kerja. Semua yang menabrak aturan sama KDM langsung dibongkar. Semua yang menabrak aturan-aturan yang dulu dibiarkan, mau itu perusahaan milik daerah, mau swasta dan sebagainya, langsung diberesin saat itu juga sama KDM. Dan
rakyat happy, itu yang penting. Ya, jangan-jangan ini PDIP kan ya. Sedangkan KDM kan dari Gerindra kalau nggak salah ya. Mereka tuh cuma iri. Kenapa kok KDM populer sekali ya, mengalahkan malah tingkat pusat ya. Tapi kalau menurut saya KDM harus tetap semangat lakukan apa yang terbaik buat rakyat ya, bukan buat anggota DPRD. Abaikan aja itu DPRD. Terima kasih. Saya udah lihat videonya itu. Kalau dilihat ya, kelihatannya KDM itu memang sebelum-sebelumnya, mungkin sebelum jadi gubernur, dia sudah melihat bahwa DPR itu katanya wakil rakyat, dewan terhormat, tapi kok tingkahnya seperti anak kecil. Maksudnya gini, dalam arti kata dia punya proses semua berbelit-belit dan menunggu lama. Jadi KDM itu mungkin nggak sadar, nggak sabar. Jadi ada hal-hal yang harus diputuskan cepat, ya dia lakukan. Karena kalau sama DPR cuma meeting, nggak tahu ujung hasilnya kayak apa, nggak ngerti, nggak jelas. Nah, itu kita bisa melihat bahwa banyak hal yang harusnya DPR itu lakukan, tapi tidak lakukan. Tapi banyak hal yang harus dia lakukan, dia nggak lakukan. Banyak yang tidak perlu dilakukan, dicampuri. Kita bisa lihat bahwa banyak dia meeting, cuma tahu seperti banyak hal yang seperti orang-orang mau menteri kek, mau pejabat kek, diinterogasi sama mereka seperti kayak terdakwa begitu. Tapi sedangkan DPR sendiri kerjaannya apa? Gak jelas. Hasilnya apa? Gak jelas. Jadi saya rasa si KDM itu mau semua serba tuntas. Kalau saya lihat KDM mungkin mirip seperti Ahok waktu di Jakarta. Mau jelas, mau semua cepat, semua keputusan berlangsung cepat, tapi si DPR-nya nggak jelas. Meeting, endingnya nggak ada. Dan mereka tuh katanya wakil rakyat, tapi bela rakyatnya di mana? Dia punya cara kerjanya tidak untuk rakyat, untuk diri sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya nggak perlulah kayaknya DPR tuh, karena terlalu bertele-tele, mau menang sendiri, cuma tahu ngomong bikin ABC, tapi nggak jelas mereka bisa mampu melakukan itu semua. Jadi cuma seperti interogasi, polisi menginterogasi terdakwa aja. Jadi orang yang diinterogasi mereka seperti terdakwa itu aja sih. Jadi mereka saya rasa nggak perlu lah. Mereka nggak jelas kerjanya juga apa. Itu aja. Ya kalau saya lihat sih sapi merah atau sapi marah tuh. Ya tipikalnya gitu Bang. Dia kalau udah nggak berkuasa bila saya kecil, padahal kemarin dia berkuasa 10 tahun ngapain aja, kagak ada yang dia bilang buat rakyat, gak ada sama sekali. Kalau berada juga cuma buat doang sih kemarin gitu. Jadi kalau saya bilang sih apa yang mereka lakukan di DPRD Jabar kemarin ya itu kayak apa ya, kayak kanak-kanakan gitu loh Mbak. Kalau emang mau berniat tuh jangan cuma pada saat sidang doang, sekaligus aja langsung buat selamanya biar diisi oleh kader-kader lain yang lebih berkompeten, lebih mumpuni dan lebih pinter ya kan. Karena selama ya mereka tuh juga sudah melanggar janji rakyat tuh. Mereka datang itu kan sudah dibayar Mbak. Pada saat setiap anggota yang hadir di sidang tuh ada tunjangan hadiran namanya itu, kalau nggak salah sekitar 2 jutaan ya, saya lupa deh. Untuk sebuah profesi sekitar kurang lebih. Nah mereka tuh maunya duitnya aja, tapi nggak mau ngikutin rampatnya kan. Jadi kayak mau kerja tapi nggak mau, mau duit tapi nggak mau kerja gitu kan. Lah, dan kayaknya mereka juga udah ketularan gaya Orde Baru Mbak. Kalau bisa sulit ngapain permudah gitu mungkin ya. Itu ya kan. Jadi kalau emang Pak KDM kan dia sudah lama juga di pemerintahnya, baik itu mulai dari tingkat kabupaten, kemudian tingkat gubernur juga. Ini udah tahu lah gimana strukturnya para DPR itu kalau berpindah tuh kayak gimana. Yang tadinya mengambil sama dia dibelak-belakin kanan kiri. Kita kan rakyat kecil jadi nggak sabar. Nah, akhirnya Pak KDM sebagai gubernur pimpinan tertinggi di sebuah wilayah, ya dia putuskan sendiri sih. Bagi saya sih nggak masalah Mbak, selama keputusan bisa bertanggung jawabkan. Kecuali kalau misalnya keputusan merugikan rakyat ya apalah kita dulu bareng-bareng. Kalau keputusannya bagus ya lebih baik diapresiasi, malah kalau bisa didukung lah, jangan dijegal-jegal kayak gitu. Itu Mbak. Pertarungan lama ya, barisan sakit hati. Ada background itu juga. Belakangan juga si Pak
wakil ketua juga kan tuh yang gondrong-gondrong tuh kan juga udah mulai aneh-aneh, segala provokasi masalah bantuan coretan, bantuan terutama yang dia garis bawah itu kaum di pesantren apa, dia tuh mau ngebangunin opini lah. Saya sih nggak, ini orang nggak cantik mainnya. Bapak tolong ya, kita juga warga Jawa Barat kan, yang fair lah. Ketika emang harus tidak berkuasa ya bersama berjalan, ketika harus masih bisa menjabat di wakil kita juga harus proporsional, jangan memprovokasi. Kan Bapak kan terpelajar, Bapak juga ketua dari yang merah-merah di sana, maksudnya jadi contoh gitu, jangan arogan, kemana-mana juga nenteng rokok gitu loh. Di jalan manapun nenteng rokok, di dalam kegiatan apapun nenteng rokok. Ini kan bukan ngeliatin arogannya. Sekarang bicara masalah kemarin ngembaliin mobil, kemarin bicara coretan bantuan. Oke kan, cadangkan ada nggak nih di belakangnya teman-teman yang kena dampak ketika itu si yayasan dicoret, si apa itu kan perlu ditelusur juga. Jadi nggak bisa berstatement ini dicoret. Ayo gimana kira? Itu kan kasihan warganya, masyarakat udah ngelihat tadi itu bagus, kena dampak baiknya kan, nggak pernah banjir, ya kan? Itu kan realistis itu. Faktanya itu gitu. Ngomongin yang data-data mah kita nggak ngerti, tapi kita tahu tuh kalau pelayanan baik, kali nggak banjir, jalanan sesuai fungsinya, ASN sesuai fungsinya, pelayanan baik ke masyarakat. Saya rasa itu sih yang perlu disoroti. Yeah. Kalau nggak salah KDM pernah jadi DPRD juga deh ya Kak ya. Jadi kalau saya lihat statementnya dia berarti ya dia tahu apa yang terjadi di dalam. Itu satu Kak. Iya. Terus yang kedua, yang kita rasakan adalah kalau pejabat mau kerja untuk rakyat kok rasa-rasanya dimusuhi ya Kak ya. Saya lihat gini, kayaknya KDM pernah ngomong soal dana itu TIK. Terus itu kan kayaknya bikin mereka kepanasan ya, karena ada yang berasa waktu selonjoran kantongnya penuh tiba-tiba jadi panas tuh gitu kan. Nah terus kalau tuh statement macam-macam tuh soal pengangguran lah segala macam, orang baru menjabat berapa bulan. Lucu, jadi DPRD ini lucu lah. Kita lihat konflik kalau di Jakarta tuh Ahok dulu yang mau DPRD kan, cukup. Yang dia lawan bahkan sampai ke BPK lagi, yang kasusnya rumah sakit Sumber Waras ya Kak ya. Itulah contoh-contoh mungkin pemimpin. Jadi kalau yang mau bekerja rasa-rasanya susah ya Kak ya, pasti diganggu-gangguin gitu loh. Yang katanya wakil dari rakyat tapi nggak tahu deh ngewakili rakyat yang mana, kita juga nggak tahu. Saya pernah nonton yang Dedi pernah buat video yang dia bilang ingin dihargai tapi tidak pernah menghargai. Ya Pak ya, ingin dilibatkan tetapi tidak pernah mau terlibat. Ngakunya berpihak ke rakyat, bekerja untuk rakyat, tapi anggaran dibuat bukan untuk kepentingan rakyat Kak gitu. Jadi yang rakyat nih kayak gini, Kang Deddy ini kayak oase di padang pasir Kak. Meskipun dia bekerjanya kecil untuk rakyat, tapi rakyat langsung seolah-olah mendewakan. Karena apa? Karena memang krisis pemimpin yang mau bekerja gitu loh Kak. Untuk rakyat. Jadi apapun hal kecil yang dia buat, rakyat pun akhirnya senang Kak. Bayangin oase di padang pasir Kak, kasih kerja sedikit, wah rakyat betapa bahagianya Kak. Karena apa? Pejabat-pejabatnya semua katanya bekerja untuk rakyat, katanya diwakil rakyat, tapi kerjanya di ruangan ber-AC enak kok Kak. Bisa tidur main slot lagi, malah ada yang pernah kan. Slot. Dari partai yang walk out tuh yang main slot tuh. Terang-terangan nih. Oke, terus. Jadi saya cuma mau ngomong begini, jangan Kang Deddy ini udah ada nih di Jawa Barat, jangan seperti kasusnya Ahok
Ahok yang udah bekerja di Jakarta, ngerapiin Jakarta, ngeberesin, cita-citanya pengen punya rumah sakit kanker terbesar lewat rumah sakit Sumber Waras ya kayak yang mau menghapuskan PBB waktu itu. Kalau saya nggak salah dia yang awal yang pencetus menghapuskan PBB deh Kak. NJOP 2 miliar atau 1 miliar. Tapi gubernur selanjutnya menaikkan NJOP-nya sampai berkali-kali lipat. Akhirnya yang gratis pun hilang Kak. Anies itu ngenaikin NJOP gila-gilaan sampai akhirnya yang gratisnya pun ketembus, nggak ada yang dapat, yang kecil-kecil aja. Saya yakin ketika Ahok memimpin juga jangan-jangan sampai 5 miliar juga bisa dihapus kali NJOP. Karena itu adalah bentuk penjajahan. Dia sendiri kok yang kalau nggak salah yang menyebutkan itu kok Kak. Jadi kalau dibilang udah ada pemimpin yang mau melindungi rakyat, bagaimana PBB itu kan bertentangan dengan pasal 33 bumi dan air dan dikuasai untuk kemakmuran rakyat. Lah kok ada jenis pajak PBB ya, pajak bumi dan bangun, bagaimana sih saya kadang pengen nyentil apa saya gimana ya kok malah dipajakin jadinya kan gitu ya Kak ya untuk rakyat ya. Aduh, ini gimana sih konsep ngejajah Belanda kok diadopsi sampai sekarang ya gitu. Jangan dah Jawa Barat sampai terulang kayak begini gitu loh. Kita udah pernah punya histori gitu. Dari saya tambahannya itu aja deh Kak. Makasih Kak. Terima kasih banyak. Ya kebakaran jenggot ya. Semua orang yang berhati waras pasti akan di belakangnya KDM lah ya. Ini Moncong Putih ini repot memang, malah jadi musuhnya rakyat. Kayak di Jakarta aja kemarin DPRD-nya ngurusin rokok, ngapain coba rokok diurusin, betul nggak? Urusin mah yang inilah, macet, banjir tuh masih banyak, itu yang diurusin. Rokok diurusin. Di tempat hiburan malam lagi gitu ya. Iyalah, hipokrit lah, munafik lah kita. Setuju dengan KDM itu yang di Jawa Barat mah itulah. Payah. Oke, makasih. Ya, oke. Udah ditunggu-tunggu loh dirimu, sok monggo. Ya, saya sebenarnya hampir sama dengan yang oleh Om Tony gitu kan. Sebenarnya saya mau ngomong seperti itu, cuma begini. Saya rasa sih Pak Ono itu GR-nya kelebihan gitu kan. Teman-teman orang-orang dari PDIP itu terlalu berlebihan dalam bersikap politik gitu kan. Kenapa? Kalau katanya partai mereka itu adalah perjuangan rakyat, kenapa kok harus pakai ribut gitu kan? Kayak istilahnya tuh rebutan tulang gitu kan. Kenapa saya bilang rebutan tulang? Ya sekarang kita gini aja lah, transparan aja. Kan partainya butuh duit, perlu duit, bilang aja sama KDM, gitu kan. Jangan kemudian mengatakan KDM itu kalau nggak salah ada omong rakus atau apa tuh? Harus koordinasi dan sebagainya, jangan diambil sendiri dan sebagainya. Loh, itu kan suatu kegeeran mereka aja. Buktinya apa? Itu Bang Dede Yusuf sendiri yang dulu partai Golkarnya KDM ya, Pak KDM itu aja meminta istilahnya usulan untuk dibuatkan gedung pertunjukan kan di Bandung kan. Ya toh. Terus apa reaksinya dari KDM sendiri? Oh ya, memang Bandung ini perlu ada gedung pertunjukan, baik itu indoor maupun outdoor. Kalau bisa kita mungkin mengarah kepada rencana ke daerah Bandung Barat, benar nggak ya? Nah, itu kan artinya apa? Artinya kalau itu diomongkan terus terang, kan bukannya jadi rebutan tulang, gitu loh. Tapi ngomongnya itu istilahnya nggak usah kayak sikap kanak-kanak kayak gitu kan. Kanak-kanak dalam arti gini, waktu ketemu sama KDM sendiri tatap-tatapan cuma ketawa ketiwi, kan tuh kan brengsek kayak gitu. Udah kan. Jadi namanya kayak nggak
nggak bisa konsisten dengan sikapnya politiknya. Ya, artinya nantinya akan banyak orang yang akan menilai itu semua. Ternyata cuma sebatas itu toh. Gitu loh. Jadi kita ini harus apa ya? Kalau memang ini gerakan untuk rakyat, kan KDM ini kan memang dari awal beliau itu merintis kan gerakan ekonomi rakyat kan sebenarnya, untuk menuntaskan masalah-masalah kemiskinan dan sebagainya itu kan. Yang sekarang kemudian waktu jadi gubernur beliau kemudian menyelesaikan masalah-masalah lingkungan dan sebagainya. Artinya apa? Semua ini untuk rakyat, semua ini untuk kebersamaan. Nah, supaya Jawa Barat ini dari tahun ke tahun ini ada satu perkembangan yang bisa yang dibanggakan. Bukannya kemudian ya seperti itu aja gitu loh. Harusnya ini cerminan bagi PDIP, harusnya malu gitu kan. Harusnya disyukurin bahwa KDM ini merupakan aset yang sudah mulai diperhitungkan untuk Indonesia membangun apa? Untuk membangun kedepannya yang lebih maju, benar-benar real gitu loh. Jangan kemudian kok malah dilawan, kok malah dipertentangkan, kok malah ada debat-debat rebutan tulang dan sebagainya dengan alasan sebagainya. Itu bagi saya itu sangat menjengkelkan. Itulah yang namanya istilahnya antara apa ya, bicaranya tuh ini loh, kalau saya bilang tuh gajah di belangkoni itu loh. Jawa. Gajah di belangkoni gede banget dong Pak. Nah itu jadi tuh mustahil ya. Jadi gede banget pakai titik doang gitu ya. Iya, jadi antara omongan dan tujuan dan nyatanya itu lain banget, berseberangan gitu loh. Jadi ngomongnya itu soal bicara kerakyatan gini rakyat ini deh. Tapi pada akhirnya lu perlu duit kan? Gitu kan? Saya perlu duit. Partai saya butuh duit. Ngomong aja begitu susah amat sih. Ribet. Gitu kan? Iya. Kalau memang nggak bisa transparan, nggak usah ngomong begitu, cicing baik, udah. Cicing baik, udah. Tunggu cicing baiknya lo lah. Jadi jangan buat liar semua orang gitu kan. Jadi jangan membuat istilahnya jadi ganda gulana ya. Gundah gulana. Gundah gulana ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Udah cicing baik. Dia capek duduk kali Mbak, pengen jalan-jalan. Pengen pelesiran. Ora ajak to KDM ki ngono mungkin ya. Iya makane. Apa iki ne ngapunten burine bisulan jadi daerah Rede. Iya. Ya Mbak, ini memang kan secara saat ini kan sebagai oposisi ya, penyeimbang. Ya seharusnya fair juga gitu ya Mbak ya. Nah, jadi apalagi katanya kan perwakilan rakyat ya, bukan perusuh rakyat kan, bukan pengacau rakyat gitu ya. Nah jadi kalau memang hal yang baik siapapun gitu ya Mbak ya, ini saya rasa perlu ini Indonesia dari 38 provinsi ya, kepala daerahnya itu memang harus ya kalau hal yang baik ya, dari misalnya dari yang sudah dicontohkan sama KDM saat ini ya. Tapi memang gini Mbak, kepala daerah yang memang benar-benar tulus untuk membela rakyat itu memang musuhnya banyak. Karena apa? Anggarannya biasanya kan basah jadi kering, gitu tak? Nah, itu memang saya kok yang gumun ya, benar-benar ya. Jadi kalau memang oposisi kan ada statement Mbah Gus Dur ya, kok begitu aja repot, ya kan? Hal yang mudah kenapa dipersulit, gitu ya. Jadi kalau memang KDM ini saya sepakat, sebelumnya kan sudah menjabat 2 periode ya. Jadi wakil bupati, lalu bupati juga, lalu juga di DPR juga. Jadi eksekutif sama legislatif sudah pernah ada experience-nya ya. Jadi mungkin tahulah internalnya di dalam bagaimana
gitu ya. Nah, ini gebrakan KDM saat ini tuh memang seperti Pak BTP, Mbak, ya. Memang tidak semua ya kepala daerah yang benar-benar memang bekerja tulus untuk rakyat itu pasti banyak musuhnya. Musuhnya apa? Musuhnya yang tadinya lahannya basah jadi yang kering. berkepentingan. Jadi kalau memang ya sebagai penyeimbang oposisi ya fair gitu. Ya ini saja, mohon maaf ya, ini parpolnya sendiri ketumnya aja baperan. Ya toh? Iya baperan, jagone kalah nesu, ya toh? Ya makanya kok apa ngono lho, kok fair gitu kayak di luar negeri salaman. Oh, iki gue menang, selamat ngono ta yo. Gentle ya. Iya, jadi biasa kalau games itu kalah menang biasa gitu loh. Jagone kalah kok nesu, ngambekan, baperan, nggak bisa dijadikan contoh. Itu bukan negarawan, kita tuh krisis, Mbak. Krisis negarawan, krisis kepemimpinan, krisis keteladanan, ya. Nah, apalagi kita ini rakyatnya sebetulnya sebagai pemantau. Kita ini ibaratnya kalau di bursa saham, Mbak, ya. Kalau misalkan Pak Saton kan sering analisa bursa saham. Ini ibaratnya ini kita pemegang sahamnya loh. Pemegang saham terbesar. Ya, pemegang saham terbesar APBD. Nah, mereka itu ibaratnya pelaksananya. Ini loh, aku duwe saham semene, ya. Nah ini malah, Mas Jan, aku yang gomen aku. Ya ini fenomena biasa ya. Menurut saya berpolitik itu kan ingin menonjolkan diri, ya. Pak KDM ini juga jangan dikira nggak ingin menonjolkan diri, ya. Semua diurus, itu semua di videoin. Tujuannya buat apa? Kalau Anda mau menyelesaikan masalah, bikin sistem, Pak. Jangan cuma one by one diurusin. 40 sekian juta itu di Jawa Barat, apa Anda bisa urus gitu? Bikin sistem. Itu yang penting. Kemudian kalau PDIP, oke lah. Itu menurut saya juga ya memang tipikal politisi ya. Kalau dicuekin ya dia marah. Begitu. Pasti banyak hal yang lebih penting ya. Kita jarang ini kalau oke, kita ini ya geser dikit ngomong DPR. DPR ini kan presiden sama DPR-nya seia sekata nih, 80%. Hasilnya apa? Jadi outcome itu yang penting. Anda bisa menghasilkan good governance kah? Ya, Anda cekcok terus juga ya oke lah, pasti kan susah mengambil keputusan ya kalau diprotes terus. Tapi kalau seia sekata juga bagus nggak? Hasilnya ada nggak? Belum tentu kan? Jadi intinya biasa aja, itu sih ya namanya tipikal politik ya. Sifatnya begitu, memang mencari perhatian. Jadi yang penting kita mengencourage, mendorong ya, mensupport yang bisa menyelesaikan masalah, bukan cari-cari ya, cari-cari perhatian maksudnya. Masuk gorong-gorong, taunya anak yang jadi maju. Itu yang saya nggak setuju. Itu Anda etikanya nggak ada. Memang kalau harus koordinasi dengan DPRD dulu, waduh, butuh waktu yang memang lama, berbelit-belit, belum tentu juga ada hasilnya. Mendingan hajar dulu baru nanti dibicarakan. Bener juga itu. Apalagi kan banyak hal-hal yang sebenarnya urgent untuk dilakukan dan harus dilakukan ya untuk rakyat, lakukan aja nggak? Menurut saya itu memang prerogatifnya Pak Gubernur, Pak Ajar harus dilakukan. Nah, maksudnya justru ya DPRD mestinya ya bersatu untuk mendukung hal-hal yang positif dari Kang Deddy, gitu aja. Jangan mau menonjol lagi kan. Iya. Gitu. Dulu Ahok juga kan gitu ditentang oleh DPRD segala macam. Lah, politik duit tok isinya wes. Kita jangan lupa KDM ini presiden ke-7 10 tahun yang lalu 2014 persis seperti ini nih. Ya, sok belusukan, sok merakyat, sok populis, jangan lupa itu. Nah, saat itu dia didukung oleh PDIP dan PDIP bangga dengan kadernya itu kan. Nah, saat ini yang melakukan bukan kadernya,
gitu loh. Jadi dalam politik itu sebetulnya kalau yang melakukan apapun seburuk apapun, kalau kadernya dicari baiknya. Sebaliknya kalau pelakunya bukan kadernya dicari buruknya. Kita ingat Ahok saat itu juga di DPRD DKI waktu itu juga banyak kok ditentang DPRD gitu kan. Tidak, padahal menurut sebagian dia populis, dia seperti apalah kepemimpinannya diagung-agungkan ya, karena saya tidak suka mengagungkan orang gitu orang. Buat saya semua pemimpin sama aja gitu. Sama aja. Nah saat ini KDM juga sama. Pencitraan, iya, mana ada politisi yang nggak pencitraan. Semua pencitraan mengarah ke 2009 bisa iya, kenapa tidak gitu. Jadi menurut saya rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia ini sebagian masih terjebak dengan yang belusuan, yang mainan sampah seakan-akan merakyat gitu. Oh, yang masuk ke gorong-gorong seakan-akan merayat. Padahal bukan itu, substansi ini sudah punya tugasnya masing-masing. Gitu loh. Jakarta ada PPSO, buat apa lagi gubernur turun ke sampah, turun ke gorong-gorong kan gitu. Ya, kerjakan tupoksinya menurut saya. Nah kalau kemarin walk out itu juga bukan cuma PDIP sebetulnya, ada beberapa partai yang lain. Cuma memang saat ini kan ya lagi disorot, apapun kita, siapapun kita, kalau lagi jatuh biasa tertimpa tangga, selalu salah gitu loh. Apapun yang dilakukan orang yang lagi jatuh selalu salah. Maka berhati-hati orang kalau lagi jatuh, ya udahlah mendingan diem wae gitu, cuci wae gitu. Karena apapun yang Anda katakan pasti salah. Nah KDM ini sedang membangun citranya, pencitraan. Coba apa sih yang nggak pencitraan yang dia tampilkan? Media sosial. Terus sekarang kita tunggu aja 1 tahun ke depan, ini Jawa Barat ini banjir apa enggak? Itu yang kita tunggu. Ini kerja nyatanya di situ gitu loh, Nen. Kerja nyatanya di situ karena Jawa Barat itu banjirnya tinggi loh, mengalahkan DKI, mengalahkan Jakarta gitu. Kerjanya di situ. Ayo kita tunggu. Wong kemarin aja masih kelelep tuh deh kolot. Ya, jadi kita tunggu 1 tahun ke depan, ada nggak banjir di Jawa Barat? Setidaknya berkurang titiknya ya. Kalau zero banjir rasanya Indonesia ini sulit dimanapun. Tetapi ada nggak titik yang berkurangnya? Jadi janganlah kita terlalu menyanjung karena saya pengalaman presiden ke-7. Saya itu orang yang paling ekspektasi tinggi mungkin saat itu. Saya kampanye di sekolah anak saya. Tapi hasilnya saya juga yang paling kecewa sekarang. Tertipu. Jadi untuk tidak mengulang, jujur saya hati-hati melihat politisi sekarang. Di mata saya semua politisi pencitraan. Terima kasih. Itu DPRD yang way out itu paling gampang. Jangan terima gaji 3 bulan. Sanggup gak? Itu saja nih lah. Sampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat ya. Pertama-tama fraksi PDIP ada apa sih kalian? Kenapa main walkout segala sih? Justru aduh ya ini sama hal lah kayak di DPR dulu waktu Ahok jadi gubernur juga sama. Gak mau ikuti aturan apa itu semua. Itu mah sebenarnya ya itu mah haknya gubernur mau membuatkan suatu aturan. Cuman ya susah lah negara kita mau maju. Sebenarnya yang Kang Deddy mulai dilakuin ini selama saya nonton di Instagram dia, penindakan dan lain sebagainya, itu sebenarnya hal betul. Karena apa? Negara kita ini susah tertib. Harusnya tertib. Di sini bilang katanya beragama, bersatu apa. Tapi apa dilihat? Saya lihat di mana-mana tuh banyak tuh memang tuh yang hal-hal yang tidak kami inginkan. Bahkan bukan warga Jawa Barat ya, kadang warga-warganya pun juga sangat kesel juga, selisih juga dong. Apalagi lihat aja kayak pasar amburadul, udah bilang jangan di bahu jalan, tapi tetap aja di itu. Terus ada lagi yang masalah yang itu, yang katanya soal eksekusi lahan, katanya yang di tanah negara itu yang itu juga sama. Sebenarnya Kang Deddy itu yang apa yang diterapkan itu semua itu betul. Ada bagusnya untuk negara kita lebih baik lagi. Kirim ke barak itu yang buat anak bandel apa semua itu betul. Penting itu. Tapi ya susah lah negara kita nih, apa-apa pihak sini nggak seneng, pihak sana nggak seneng. Jadi ya mau gimana maju negara kita ini. Paling apa? Gila dihormati DPRD itu. Kadang ya gitulah, kita sebagai rakyat biasa ya mau gimana lagi, ya DPRD ya begitu. Makan gaji rakyat aja gitu. Pajak kita bayar mahal-mahal, tapi ya ini yang didapat nih, kumpulan tikus semua memang gitu. Dah.
perwakilan siapa? Perwakilan nenek moyang lo. Kalau situ perwakilan rakyat, situ pasti bekerja untuk rakyat gitu. Banyak kok yang nggak bekerja untuk rakyat. Saat Kang Deddy bekerja untuk rakyat, kok yang nggak, bukannya harusnya didukung? Kan ngomongnya perwakilan rakyat, dan Kang Deddy bekerja untuk rakyat. Kan seiring seirama dong ya. Dan proven ya Kang Deddy ya. Publik kan bisa lihat siapa yang bekerja, siapa yang kan gitu ya Kak ya. Yang saya lihat, you malah walk out. Sebenarnya yang you cari itu apa gitu loh. Cuman mau seolah-olah menunjukkan bahwa you lebih hebat dari gubernur itu. Sekarang gini, kalau gubernurnya nggak benar, you boleh dah, ya nggak? Kerja, lu lakukan fungsi aslinya yang harus dikerjakan, kan itu ya Kak ya. Seperti contoh DPRD kita udah tahu APBD-nya 80 triliun lebih, 70-80, masih juga meres rakyat, dinaikin terus tuh pajak, bukan diturunin, ya kan gitu kan. Lah itulah yang kita tonton. Jadi kalau ngomongnya Kang Deddy berbelit-belit, bener. Karena urusan sama mereka itu kalau nggak ujung-ujungnya duit, susah Kak. Itulah DPR kan, aduh, apa sih yang bener mereka kerjain buat rakyat? Saya juga kayak Jakarta aja, kita kan bukan warga Jabar lah ya Kak ya. Sekarang kalau you anggota DPRD bersinergilah dengan Pemda, betul, sama Jakarta. Contoh gubernur, ayo Pak Pramono gimana hilangin macet, hilangin banjir, kan gitu ya Kak. Iya, cepetan itu pembangunan di jalan yang ditutup Kak, bukan berbulan-bulan lagi, yang tahunan juga ada tuh galian didiemin. Kayak saya contoh lewat daerah Pluit tuh Kak, dekat Latu Menten itu jalur trans ditutup, bukannya 1-2 tahun lagi, udah dari gubernur Ahok, gak dikerjain sama si Anies, didiemin sampai sekarang juga lanjut tuh Kak, ditutup masih itu. Jadi itu fungsi DPRD-nya kayak begitu kalau contoh Jakarta ya Kak ya. Kalau Jawa Barat, aduh, ada orang yang mau kerja, yuk bantulah, ikut turun malah sama Kang Deddy. Di situ yuk semua pada pencitraan, betul nggak Kak? Yuk turun juga, jangan mau kalah. Yang ada yuk hambat, jadinya rakyat malah ngebully. Ngebully kalian semua itu. Kalian tuh kayak badut malah. Yang dikerjain, aduh, saya cuma ngomong, ya kalau ada DPRD yang denger, maaf ya, karena yang kita ngomong ya bener, kayak amburadulnya Jakarta. Kak, gila loh Kak, duit segitu banyak kemana ya, kadang saya pikir ya Kak ya. Di Jakarta duit segitu banyak, kenapa kumuh, amburadul, kacau, masih. Kak, hitung dah 80 triliun Jakarta Kak, luasnya cuman berapa, gak sampai 660-an kalau nggak salah, jumlah penduduk 12 juta lah, saya naikin. Itu aja nggak bisa maintain Kak, duit yang segitu banyak. Fungsi DPR mana? Itu. Ya, tadi Prof. Tony sudah dia gaspol ya, pagi-pagi sarapan BO. Oke. Sama Uncle Edwin juga sudah langsung menyala. Ya, jadi yang harus kita refleksikan ya Kak Nena ya, kondisi saat ini kan kita kan sangat dinamis. Perubahan itu sangat cepat terjadi, tentunya butuh sesuatu yang cepat juga untuk melakukan antisipasi. Tentunya untuk bisa melakukan itu kita butuh sebuah sistem birokrasi yang efektif dan efisien, yang gesit, yang bisa cepat bergerak dan mengeksekusi. Kalau apa-apa nunggu
dirapatkan sampai paripurna, waduh. Masalahnya kejadian sekarang mungkin keputusannya akhir tahun kan Nena. Itu makanya dikatakan lama dan prosesnya sangat berbelit-belit. Itu yang mungkin dilihat dari Pemprov ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kan sistem ketatanegaraan kita itu kan sudah diatur sedemikian baiknya dengan trias politika. Ayolah kembali ke apa istilahnya tupoksi masing-masing, tugas pokok dan fungsi masing-masing ya. Kalau memang artinya gini, kita buat rules, legislatif itu kan buat aturan mainnya sebetulnya. Lalu, oke, aturan main sudah disepakati seperti ini ya, silakan jalankan. Nah, ketika menjalankan itu, ya terserah dong eksekutif mau seperti apa untuk bisa mempercepat. Kan kita juga sering gini ya Kak Nena, kalau di dunia pendidikan, karena kebetulan saya juga pernah bergelut ya di dunia pendidikan juga. Itu kan selalu kalau kita buka buku itu selalu ada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Ya, nah ketika semua tujuan itu tercapai, entah itu bagaimana caranya, metode pembelajarannya, misalnya ya, kalau di sekolah anak saya kebetulan jadi sistem belajarnya nggak cuma direct, istilahnya hanya di dalam kelas itu nggak. Ada kegiatan atau pembelajaran yang memang di luar kelas, kayak outing. Terus menggunakan media-media misalnya pakai board game atau apa. Tapi yang penting tujuannya tercapai. Yang penting kan itu Kak Nena. Ibaratnya kita mau nah ini saya baru jalan ke Kudus, mau lewat Pantura boleh, mau muter lewat jalur alternatif juga boleh. Yang penting kan sampai ke Kudus gitu kan, dengan selamat. Nah, itu yang aturan main seperti itu atau pelaksanaannya itu yang perlu ditata ulang lagi. Jadi jangan sampai satu lembaga itu multifungsi. Jadi nanti ujung-ujungnya bikin aturan iya, terus ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan iya, terus nanti juga fungsi pengawasan yang harusnya di yudikatif juga diambil, diborong juga gitu. Akhirnya apa nggak jalan semua kan Nena. Nanti yang terjadi adalah tumpang tindih antara tugas yang seharusnya dan mangkrak nanti jadinya, karena saling kontraproduktif. Nah, terus juga terkait dengan walkout ya sih sebetulnya kurang pas ya, karena bila menyampaikan aspirasi lah, kalau walkout apa yang disampaikan? Ibaratnya kan belum tahu apa yang menjadi kendala, apa sih sebetulnya inti masalahnya. Tiba-tiba kayak orang Jawa bilang mutung gitu kan, langsung wes barbar gitu kan. Kalau kita dulu zaman kecil main kan gitu, kalau nggak mutung wes bar, terus meninggalkan lokasi area gitu kan. Jadi kita juga nggak tahu maunya apa itu juga, padahal wakil yang tadi dikatakan mewakili aspirasi rakyat boro-boro tersampaikan, sudah keburu ditinggal keluar dulu. Makanya itu kita harus berbenah bersama-sama kan. Terima kasih. DPRD Jawa Barat kalau menurut Mama tuh baper kayak anak kecil ya, nggak ngambek begitu aja. Terus alasannya lagi katanya lama dan berbelit-belit. Ya kalau gitu ya jangan dibikin lama, ya nggak, jangan dibikin berbelit-belit. Tunjukkan dengan tindakan nyata gitu loh, ya nggak. Kalau misalnya dia masih baper juga, suruh datang deh ke Jakarta. Nah, jadi itu hiburan malam di Jakarta tuh hiburan malam yang tidak ada hiburannya gitu loh. Iya, ini kalau saya bilang ini cerminan yang dilakukan Pak Ono itu cerminan dari ketua umumnya. Kenapa? Ya kayak anak kecil lah bahasanya gitu loh, tambahan gitu loh kan.
Nah, cuma masalah yang kedua permasalahannya dari sekian banyak partai politik yang ada di paripurna tersebut, gak ada yang walk out, hanya cuma PDIP doang walk out. Dan makanya kayak orang baperan gitu loh. Ya, karena baperan itu memang kalau orang namanya udah baperan, bawa prasangka buruk dulu, itu apa yang dipikirkan sama apa yang disebutkan oleh Kang Deddy itu sebenarnya terjadi sama PDIP sendiri gitu loh. Ya kan? Kayak orang bagi-bagi jatah, kayak orang bagi-bagi proyek, itu terjadi gitu. Dan arti kata kenapa merasa dilangkahi gitu ya, sebenarnya bukan dilangkahi sebenarnya kan, karena apa? Memang ada kita sebagai orang namanya apa nggak dia ngerti, ada satu sisi di mana ya kalau kita harus berdebat kusir dengan DPR segala macam, nanti itu masih judulnya panjang, yang ada tidak terjadi realisasi. Itu yang sering terjadi sih gitu kan. Ya kan, karena apa, tarik ulur tadi lah, masalah bagi-bagi kayak ayo kalau lakukan ini yang sering tertangkap OTT KPK kan begitu, bagi-bagi lahan, bagi-bagi proyek. Ya kan, anggota DPR nanti untuk supaya bisa memuluskan proyek ini anggarannya, ayo minta jatah berapa, itu kan sering terjadi begitu kan. Nah itu yang tercermin apa yang dilakukan Pak Ono gitu loh. Ya kan, karena apa, karena sudah di cut off biaya-biaya tadi, ya kan, akhirnya nggak dapat jatah nih, akhirnya walk out. Ya, kalau seorang pimpinan wakil rakyat, anggota DPR itu berpikiran jernih, otaknya bener gitu loh, yang mewakili rakyat, apa yang dilakukan Kang Deddy itu harusnya diapresiasi gitu loh. Ya kan, bukan dikomplain sebagai tidak menghargai gitu loh. Ya kan, kita juga harus tahu bagian mana yang tidak perlu kita harus komunikasi, tetapi bisa dieksekusi dengan baik dan bagus, hasilnya baik buat masyarakat, tanpa dipersoalkan gitu loh. Ya, yang tidak baik, tidak bagus harusnya baru diomongin gitu loh. Ya kan, dapat dikata anggota DPR juga menjadi pertanyaan kita juga, kan selama ini kan tingkat ratingnya selalu rendah. Apa yang dikerjakan di anggota DPR itu di gedungnya mereka itu apa sih gitu loh kan. Dari target-target yang ada selalu alasannya kan pembahasannya banyak begini bererot-erot. Sebenarnya kalau memang mau di pembahasannya itu bererot-erot atau berlama-lama nggak bisa anggaran, itu yang mereka sukai gitu loh kan. Kemudian kalau mau ditargetin kan orang kan semua kerja dia target gitu kan. Ya kan, targetnya harus kelar kapan? Jangan dibayangkan nanti dipaksakan nanti tidak maksimal. Bukan begitu ceritanya. Ya kan, apa bahasan tadi kan ada yang dibilang mana sih yang krusial, mana yang nggak krusial, mana yang cuma bisa kita bahas bersama, sepakat ya lewat gitu. Enggak gitu, emang sengaja gitu loh. Supaya kelihatannya kan kerja, padahal nggak kerja gitu, cuma ngawang-ngawang main slot, main apa segala macem ya kan. Bukan situs bokep lah apa, itu yang apa ya, bisa dibilang cerminan anggota DPR sekarang kok begitu gitu loh. FPJ juga begitu kan. Ya kan, kelihatan banyak bengong, banyak tidurnya kalau pada sedang sidang itu gitu loh. Ya tidak memperhatikan apa yang dipidatokan, dibacakan gitu loh. Baik itu gubernur maupun presiden gitu loh. Ya kan, itu sering terlihat kok. Jadi kita sebagai masyarakat yang milih sebenarnya miris gitu loh. Kita nggak mau milih juga harus milih, kita kosongin juga rugi gitu kan. Cuman gimana ya, cuman tidak mencerminkan apa yang diinginkan masyarakat gitu loh. Ya kan, hanya segelintir orang yang merasa di anggota DPR itu mewakili gitu, tapi mostly sebagian besar tidak mewakili kok. Kalau saya bilang anggota DPR itu ya kan, karena kan itu cuma tahu sejabatan doang gitu loh. Terbiasa kalau di jalan raya juga mereka tuh juga namanya gue pejabat nih, semua dikawal. Kan rotator itu juga menyusahkan rakyat sebenarnya. Sebenarnya secara derajat tinggi rakyat apa wakil rakyat sih gitu loh. Ya kan? Itu yang sampai saat ini banyak yang menjadi pertanyaan sampai wakil rakyat kita sebenarnya apa sih bekerjanya gitu loh. Ya kan? Itu sih saya. Terima kasih. Ya gini, memang itu kan memang problem sekarang ini kan masalah etika ya, nampaknya ya secara etika dan tata negara ya, itu memang harus dibicarakan, perlu dibicarakan ya, bukan berarti harus loh ya. Kecuali kalau memang urusan pembentukan daripada pergub misalnya peraturan perda memang dibicarakan bersama-sama dengan anggota dewan di daerah tersebut gitu.
kota, provinsi maupun di kabupaten ya. Jadi memang ada hal tertentu memang tidak perlu dibicarakan, tapi jangan lupa ada hal tertentu sedikit menyentil nih KDM, karena begitu kalau saya lihat suka one man show ya. Jadi saya itu punya sedikit apa namanya ya, punya image kayaknya nih penceritaan nih orang nih kayak seperti itu ya. Mohon maaf ya, saya pribadi ya, takutnya nanti seperti yang kemarin-kemarin nanti. Karena begini, dimanapun tempat itu ada keterkaitan. Kalau dulu namanya musbidah kan, kalau sekarang namanya musrenbang ya. Misal DPRD atau itu tidak perlu kita ajak bicara, yang terkait bukan urusan pergub maupun perda, itu kan ada di daerah itu, ada dinas sosial, misalnya ada KPAI daerah, misalnya juga ada unsur-unsur dinsos gitu kan, dinsos maupun dinas kesehatan. Nah kalau saya lihat berita ini sering merobos-terobos, one man show, itu kurang baik itu saya bilang tidak beretika. Kenapa? Itu penting karena masing-masing mereka punya tupoksi, tugas pokok dan fungsi untuk diajak bicara. Bukan kita memperlambat proses, bukan. Sehebat apapun seorang pemimpin tanpa didukung oponen yang memang betul-betul ahli di bidangnya, ya sekaligus tupoksinya, itu akan lemah nanti hasilnya. Banyak perdebatan akan muncul, ya kan? Contoh gini, seorang dokter tidak akan bisa kerja sendirian tuh dokter. Spesialis misalnya kebidan, pasti dia butuh perawat, butuh ICU, butuh kamar operasi, ya kan? Butuh juga teman sejawat lain kalau dia mau operasi, perlu penyakit namanya konsul, perlu dokter anestesi. Nah, kira-kira begitu gambarannya kan? Mana ada tuh mensur tuh, kalau menurut saya kurang baik tuh mensur begitu. Karena ya saya ini kan mantan pegawai negeri yang betul banyak berinteraksi. Kita tidak memperlambat tuh, karena masing-masing orang itu, masing-masing institusi itu ada insight-insight sendiri yang itu merupakan tupoksi dan hak wewenangnya untuk kita ajak bicara. Karena kita bukan ahlinya. Pemimpin itu fungsinya koordinatif, gitu. Kalau dalam sipil itu koordinatif, bukan memberi instruksi seperti di TNI atau Polri, bukan. Ya harus koordinatif sifatnya. Ya, ini pengalaman saya loh. Saya sudah pensiun, jadi saya tahu. Kita mengajak orang itu orang yang memang kompetensinya kita untuk ajak bicara. Karena pemimpin itu tidak tahu semua lahan loh, nggak bisa, nggak akan tahu dia. Dengan dia mengajak ahlinya di masing-masing itu, baik di sos, dinas kesehatan, macam khususnya ini saya contoh ya, mengenai dia memasukkan anak ke barak. Kalau menurut saya itu keliru loh, karena biar bagaimanapun saya juga seorang pendidik loh. Saya juga saya juga seorang pendidik. Saya butuh orang-orang yang ahli. Misalnya saya tentang membahas tentang ini, saya perlu nih psikolog. Saya perlu diskusi juga sama si teman sejawat yang lain mengerti bidang ini. Saya ajak guyup. Nah itu dia, musyawarah. Anak itu kita lihat lagi, ini masalahnya masalah tadi atau masalah keluarganya. Ya perlu psikolog dong, perlu dinsos, ya kan? Dan militer tuh nggak punya tupoksi seperti itu, nggak punya dia. Setahu saya, karena bapak saya juga tentara dulu, nggak pernah kejadian seperti ini loh, nggak ada. Nah tupoksinya bukan di militer, nggak ada itu mereka. Kalau ada itu di Polri, ya untuk unit untuk perlindungan anak dari Polri, itu tugasnya Polri. Jadi mengajak Polri, ini contoh langsung saya case by case langsung ya. Kasus yang anak-anak nakal dan yang tadi, ya ajak Polri, ajak KPAI daerah, ajak dinsos, ajak psikolog, ajak dinas kesehatan, ya kan? Ya kalau perlu ajak juga orang-orang yang bergerak di bidang UMKM misalnya. Kalau mungkin bapaknya nggak ada kerjaan, nganggur, jadi tentang itu loh, itu nggak bisa begitu menurut saya. Bukan kita memperlambat,
ada. Justru itu yang kalau saya kan sebagai seorang pendidik, sekarang kan saya aktif sebagai seorang pendidik nih, dan juga merangkap saudara pendidik, itu keliru itu, contoh itu loh. Jadi jangan sampai kita, wah ini bagus terobos. Apa yang mau diterobos? Nggak ada yang boleh terobos di dunia ini. Jangan sampai melanggahin keahlian orang-orang yang memang membidangin itu. Di sipil konsepnya itu koordinat, bukan perintah, bukan. Itu keliru itu tuh, keliru. Di tentara pun, di Polri, dia perintah tapi ada SPO-nya. Kalau bahasa Inggris kan SOP nih, bahasa Indonesia kan SPO, standar prosedur operasional gitu misalkan. Ada SPO-nya. Nah, di tentara tuh nggak ada SPO untuk anak-anak nakal tuh nggak ada loh. Unit perlindungan anak tuh nggak ada tentara. Jadi jangan seperti apa ya, kita emosional, wah KDM itu baik. Ya Allah, baca dulu dong literatur yang banyak gitu tuh. Jangan seperti euforia, oh ini KDM begini. Untuk hal yang satu ini kalau saya keliru itu, sangat keliru. Mengajak itu menurut saya tuh lihat dulu perkaranya. Apa perkaranya itu? Kalau misalnya perkaranya masalah Perda atau Pergub, ya memang keliru tidak mengajak DPRD. Salah itu. Dia melangkahi konsep ras politika yang kita anut. Salah, dia melanggar aturan tata negara, dia langgar. Tapi kalau sifatnya bukan tuh, apa masalahnya dulu dikerjakan dia. Nah, itu aja. Oke, terima kasih atas komentarnya. Baik mitra bisnis, saya Anita Wijaya.